Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Misyuriati Nur dari kelas 11C. Tugas pertemuan ke-7 PKB. Dalam pertemuan kali ini diperintahkan untuk membuat presentasi tentang cacat kayu bulat untuk penyebab, pengaruh, dan cara perhitungannya. Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama pecah belah, yang kedua itu lubang gerek, yang ketiga itu mata kayu. Ketiga contoh ini termasuk di bagian cacat badan. Yang pertama, apa sih penyebab pecah belah itu? Nah, penyebabnya itu akibat adanya pengarutan yang tidak seimbang, pengeringan yang terlalu cepat akibat benturan, pukulan, atau bandingan pada waktu penambangan atau pengangkutan. Pengaruhnya terhadap kayu itu yaitu akan menghasilkan kayu gergajian atau kayu olahan yang memiliki cacat pecah atau belah pula, sehingga akan mempengaruhi rendaman dan keadaan kayu olahannya. Cara perhitungannya, cacat pecah belah diperhitungkan dengan menjumlahkan semua panjang pecah belah, kemudian dibandingkan dengan panjang KBJI, dinyatakan dalam prosentase. Rumusnya yaitu pecah belah sama dengan sigma pecah belah dibagi pi dikali 100%. Itu untuk perhitungan pecah belah. Yang kedua, saya akan membahas lubang gerek. Penyebab terjadinya lubang gerek itu adanya serangga olang-aleng atau ingar-ingar atau penggerak lainnya. Serangga membuat lubang dengan tujuan membuat sarang atau mencari makanan. Pengaruhnya terhadap kayu itu yaitu akan menghasilkan kayu gergajian atau kayu olahan yang memiliki cacat lubang gerek plus, hingga akan mempengaruhi kekuatan dan rendaman kayu olahan. KGG yang memiliki cacat lubang gerek akan berkurang kekuatannya karena adanya serat kayu yang terputus. Serat kayunya berarti terputus ya. Bila lubang gerek cukup besar dan banyak, maka bagian kayu tersebut akan dibuang sehingga akan mempengaruhi rendaman. Berarti kalau terlalu banyak adanya gangguan dari hewan, itu berarti sangat mempengaruhi. Jadi sangat berhati-hati karena kita harus memeriksa keadaan kayunya terlebih dahulu sebelum ingin memproduksi kayu itu. Cara perhitungannya, ukur diameter lubang gerek. Yang pertama itu ukur diameter lubang gerek. Kita ukur dulu tuh diameternya. Yang kedua, hitung jumlahnya atau penyebaran dengan luas 150 cm kuadrat atau bisa juga disebut dengan 12,5 cm dikali 12,5 cm untuk LGK atau LGS. Yang ketiga itu khusus untuk LGB. Nah, khusus berarti untuk LGB-nya itu dihitung jumlahnya pada setiap 1 meter panjang 1 meter panjang kayu atau disebut dalam TMP, dimulai dari bontos pangkal. Dimulai dari bontos pangkalnya. Cara perhitungan itu dimulai dari sana. Yang keempat itu keadaan LGB tidak perlu. Yang keempat ini menjelaskan misalkan lubang gerek itu terlalu dalam, tidak perlu kita hitung kedalamannya itu. Yang ketiga itu mata kayu. Penyebab adanya mata kayu ini apa sih? Ada yang tahu? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Penyebabnya itu pertumbuhan alami dari pohon yang membentuk cabang atau ranting. Berarti seperti pertumbuhan pada umumnya. Seperti kayak pohon mangga itu kan tumbuh dan ada memiliki beberapa cabang. Cabangnya itu setelah akan melakukan produksi pada pohon itu, cabangnya itu membentuk cacat pada kayunya itu. Yaitu yang disebut dengan cacat mata kayu. Nah, pengaruhnya terhadap kayu itu. Yang pertama itu mengurangi sifat keteguhan dan kekuatan kayu. Karena serat mata kayu relatif tegak lurus dengan serat batang pohon. Tegak lurus dia beriringan, ya. Yang kedua itu menyulitkan pengerjaan pengolahan lebih lanjut. Berarti sangat mempengaruhi ya cabang-cabang yang biasanya kita lihat itu. Berarti sangat mempengaruhi.
sangat mempersulit pengerjaan. Yang ketiga itu mengurangi atau menambah keindahan penampilan. Cacat mengurangi dan menambah penampilan. Oh, berarti pengaruhnya itu misalkan dia kan bercabang-cabang tadi pada kayu. Nah, setelah kayu itu akan diproduksi dan terdapat mata kayu. Nah, kayunya itu bisa terlihat lebih cantik bentuknya atau mengurangi keindahannya. Dari misalnya kayunya yang polos gitu bagus, karena adanya cabang-cabang tadi jadi mengurangi kecantikannya. Ada juga yang menambah gitu. Saya lanjutkan. Yang itu cara perhitungannya. Cara perhitungannya yang pertama itu mata kayu yang diamati. Mata kayu yang diamati dan diukur adalah sepanjang kayu diukur dengan satuan cm. Oh, berarti mata kayu tadi itu kita ukur dengan satuannya cm, mutlak dengan 1 cm. Yang kedua, pengukuran diameter mata kayu dengan cara mengukur garis tengah terpendek, lebar dan garis tengah terpanjang. Mata kayu kemudian dan dirata-ratakan. Bagian yang diukur adalah bagian pertemuan serat yang menunjukkan bentuknya maupun warnanya. Oh, dari yang paling pendek dan yang paling panjang kita gabungkan baru dirata-ratakan. Dengan rumus diameter MK sama dengan A tambah B per 2 untuk mencari rata-ratanya. Yang ketiga, pada bagian besar kayu pada standar lainnya dengan diameter kayu dinyatakan dengan persen. Dinyatakan berarti untuk rumus mata kayu dengan persen juga. Yang keempat, yaitu selanjutnya menghitung jumlahnya. Jumlahnya mata kayu yaitu jumlah mata kayu setiap 1 meter panjang kayu atau 2 meter panjang kayu TDP sesuai dengan batas dan persyaratan yang ditentukan. Bila pada 1 TMT termasuk MKS dan MKB, maka jumlah mata kayunya ada jumlah seluruh mata kayu MKS dan MKB. Yang terakhir itu cara perhitungannya. Ukur jarak antara mata kayu yaitu jarak terpendeknya dari mata kayu, dan antara mata kayu yang letaknya berdekatan dengan sejajar dengan sumbu kayu yang terletak berdekatan sejajar dengan sumbu. Berarti dia diukur dengan jarak terpendek mata kayu atau jarak antar mata kayu yang letaknya berdekatan sejajar dengan sumbu kayu. Diukur di sana. Nah, berarti sudah sekian presentasi saya untuk cacat kayu bulat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.